Sedihnya korupsi dijadikan alasan kinerja penegak hukum dan aparat pemerintahan yang buruk dalam melindungi pekerja dari pelaku perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena mereka memalingkan muka dari penyiksaan atau gagal menuntut pelaku. LSM berkata, polisi bahkan meminta bayaran dari keluarga untuk mengusut dugaan. Tapi dalam beberapa kasus, kurangnya kesadaran mengenai perdagangan manusia berarti kejahatan terjadi tanpa disadari. Dalam video ini kita akan melihat apa yang sedang dilakukan untuk menghentikan perdagangan manusia dan memberi pertolongan kepada korban. Lihat nak, baca, ini warung kita. Drama ini tentang warung yang dipakai untuk menjerumuskan anak-anak ke dalam pelacuran. Pemiliknya terkejut, menyadari bahwa Germo telah mengincar para pelanggan mudanya. Semua orang dalam drama ini adalah korban trafficking. Mereka memakai teater untuk meningkatkan kesadaran demi menyelamatkan orang lain agar tidak dieksploitasi. Salah satu aktris berkata, kalau ia telah diperingatkan, mungkin ia sadar bahwa wanita yang ia pikir adalah temannya sebenarnya adalah pelaku trafficking. Ia baru 14 tahun saat sadar ia dikurung dalam sebuah kamar hotel di Bali dengan seorang pria. Saya bilang, mau apa di sini? Saya bilang gitu. Loh, saya itu tamu kamu harus melayani saya dengan baik, dia bilang gitu. Dokumenter ini memperlihatkan bahwa warung dipakai untuk menjerumuskan anak-anak. Lokasi dekat sekolah mempermudah menjangkau remaja. Mereka memberi cicilan untuk handphone atau buku. Tapi jika sang gadis tidak dapat melunasi utang, ia dipaksa menjual keperawanan. Para gadis menghadapi hamil di luar nikah, penyakit seksual, dan penyesalan. Nangis, terus mandi berapa kali, kayaknya gimana gitu, sedih habis. Kalau disuruh bapak, ibu gitu, yuk kawin aja deh gitu, langsung takut gitu, takut ketahuan. Saya teman pernah sih kejadian, baru kawin langsung diceraiin, kayak kalau dia nggak perawan. Dokumenter televisi seperti ini menggambarkan betapa kejamnya pelaku perdagangan manusia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran, lebih banyak penampungan dikelola pemerintah dan juga badan amal untuk membantu korban melarikan diri. Pekerja harus tahu letak tempat-tempat ini sebelum berangkat. Cariem hanya menghasilkan Rp10.000 sehari sebagai petani. Tapi ia memilih berjuang di tanah air ketimbang bekerja di luar negeri lagi. Ia dikurung oleh agennya di Malaysia, tapi ia akhirnya melarikan diri ke kedutaan Indonesia. Ya udah, kalau kamu udah melarikan diri di sini udah aman, yang penting kamu udah sabar di sini, yang penting kamu makan, walaupun nggak dapat gaji kamu nanti bisa pulang di Indonesia. Karena lokasinya, Dinas Sosial Batam mengurus beragam kasus penyiksaan. Banyak yang dikirim oleh kedutaan Indonesia di Singapura dan Malaysia. Kebanyakan kasusnya permasalahan itu karena ditipu pengarah tenaga kerja. Itu ada persentasenya tinggi, kalau itu ada sekitar 60% nggak salah saya. Pemerintah Batam membuka penampungan krisis bagi korban penyiksaan. Mereka berkata semua harus sadar, jika mereka dikirim ke kota wisata, kemungkinan besar mereka akan dieksploitasi. Jangan mudah ditipu, khususnya kaum perempuan dan anak. Karena sindikat trafficking ini nih, memang betul-betul tidak bisa ditolerir. Kita tidak bisa melihat begitu rapinya kerja mereka. Sehingga kita tidak bisa menelusuri siapa yang berbuat ini.